semuanya, perkenalkan nama saya Mawar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang pengaruh pernikahan dini terhadap studi dan keharmonisan keluarga pasangan suami istri di Desa Mensalong, Kecamatan Lubis, Kabupaten Nunukan. Nah, di sini saya mendapatkan 3 responden. Yang pertama, Pak Melianus merupakan guru agama saya dulu di SMP. Kedua, Pak Daud merupakan guru dan aparat desa. Kemudian yang ketiga, Ibu Francisca. Ibu Francisca merupakan guru agama Katolik juga. Nah, Desa Mensalong ini tempat saya dulu sekolah. Nah, kenapa saya melakukan penelitian tentang pernikahan dini ini? Karena dulu waktu saya SMP banyak sekali teman-teman saya menikah di usia dini, khususnya di usia SMP, dan bahkan ada di usia masih kelas 6 SD sudah menikah. Jadi di sini saya akan membahas dengan 6 pertanyaan yang sudah saya berikan kepada 3 responden saya. 3 responden saya ini memang berasal dari desa berbeda, namun di Kecamatan Lubis yang sekolah di situ dari berbagai desa. Jadi saya melakukan penelitian karena melihat situasi di mana tempat saya berasal. Nah, dengan 6 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pernikahan? Dan yang kedua, menurut Bapak Ibu hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan untuk siap menikah? Dan yang ketiga, dapatkah Bapak Ibu mengungkapkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga pernikahan anak di umur usia dini di Desa Mensalong, Kecamatan Lubis? Nah, yang keempat, bagaimana penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Desa Mensalong, Kecamatan Lubis? Kemudian yang kelima, bagaimana dampak pernikahan anak di bawah umur bagi remaja di Desa Mensalong, Kecamatan Lubis? Kemudian, bagaimana solusi untuk menghadapi pernikahan anak di usia dini, khususnya di Desa Mensalong, khususnya bagi usia remaja? Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 pertanyaan dari jawaban responden. Jadi, dari jawaban ketiga responden saya akan rangkum jadi satu pertanyaan karena dari jawaban ketiga responden ini yang saya perhatikan jawabannya semuanya hampir sama, hanya ada beberapa yang beda. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 6 pertanyaan ini. Sebelum saya menjelaskan 6 pertanyaan yang sudah saya jelaskan tadi, tujuan dari penelitian saya ini untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Desa Mensalong, Kecamatan Lubis, Kabupaten Nunukan. Kemudian kedua, untuk mengetahui apa saja dampak dari pernikahan anak di bawah umur di Desa Mensalong, Kecamatan Lubis, Kabupaten Nunukan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui berbagai macam solusi untuk menghadapi pernikahan anak di bawah umur di Desa Mensalong, Kecamatan Lubis. Jadi tujuan saya ada 3, untuk melihat dampak dari pernikahan dini, penyebab pernikahan dini, dan solusi untuk tidak terjadinya pernikahan dini. Walaupun di tempat saya berasal itu susah untuk mendapatkan solusi karena ada yang terjadi hamil di luar nikah dan kemauan dari anak tersebut. Nah, manfaat dari penelitian saya yaitu diharapkan memberi wawasan bagi pembaca dan pemahaman terkait faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia dini. Kemudian penelitian ini diharapkan memberi pemahaman wawasan kepada masyarakat tentang penyebabnya terjadi pernikahan di usia dini serta apa saja yang melatar belakangi sehingga seringnya terjadi pernikahan anak di usia dini. Kemudian bagi peneliti ini diharapkan bisa memberikan ilmu dan wawasan serta manfaat pemikiran dalam bentuk dokumentasi yang berkaitan dengan studi pernikahan anak di bawah umur dan keharmonisan anak di bawah umur. Nah, di sini saya akan menjelaskan
6 pertanyaan yang sudah saya sebut tadi. Pertanyaan yang pertama, apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang pernikahan? Nah, dari jawaban ketiga responden mengatakan bahwa pernikahan merupakan persatuan sepasang kekasih atau laki-laki dan perempuan untuk menginjak ke jenjang yang lebih serius lagi. Jadi pernikahan itu bukan hal yang main-main, melainkan pernikahan itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang istimewa yang akan dilakukan sepasang kekasih. Jadi kemungkinan besar bagi anak-anak di usia dini belum begitu paham tentang pernikahan ini. Jadi sebelum melakukan pernikahan, hendaknya sepasang kekasih itu mengerti apa itu pernikahan, apa yang harus mereka lakukan, dampak dari pernikahan itu, dan apa saja yang akan mereka lakukan, apa saja yang akan terjadi, entah itu masalah ataupun keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu, hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seorang dikatakan siap untuk menikah? Nah, dari ketiga responden ini mengatakan, responden yang pertama dan yang kedua mengatakan pernikahan yang dikatakan siap yaitu umur yang sudah pas, mental yang sudah dewasa dalam berpikir, dalam bertindak, dalam memutuskan sesuatu. Dan yang responden ketiga pun sama, mempersiapkan mental dan kedewasaan. Kenapa mempersiapkan itu? Karena dalam pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, merupakan sesuatu yang serius. Jadi hendaknya kedua pasangan yang ingin menikah ini sudah mengerti dari pernikahan itu. Karena dalam sebuah pernikahan bukan sesuatu yang misalnya seperti pacaran harus dimengerti, harus dipahami, namun di dalam pernikahan saling kerjasama dan saling mengerti itu harus dilakukan, karena agar dalam pernikahan itu menjadi harmonis, bukan malah tidak harmonis. Karena mungkin di pernikahan dini ini anak-anak itu belum paham apa. Tiga, dapatkah Bapak Ibu mengungkapkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga pernikahan anak di bawah umur di desa Mansalong, Kecamatan Lubis, Kabupaten Nunukan? Nah, dari ketiga responden saya ini menjelaskan bahwa dampak dari pernikahan dini ini adalah adanya pertengkaran dalam rumah tangga, adanya perceraian, pertengkaran ataupun masalah yang dihadapi dalam rumah tangga ini berkaitan dengan ekonomi, dan ada salah satu pasangan yang belum dewasa dalam menghadapi setiap masalah yang mereka hadapi. Jadi ketika menghadapi masalah, pasti dari perempuan, sang istri itu memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya, sehingga tidak ada penyelesaian dalam sebuah masalah dalam pernikahan tersebut. Nah, yang nomor 4, bagaimana penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Desa Mansalong, Kecamatan Lubis, Kabupaten Nunukan? Setelah saya mewawancarai 3 responden saya, penyebab yang paling pertama adalah yaitu hamil di luar nikah, perjodohan, dan kemauan anak itu sendiri. Jadi ketiga responden saya menjawab pertanyaan yang saya berikan dengan jawaban yang sama. Penyebabnya yaitu yang pertama hamil di luar nikah, perjodohan orang tua, dan kemauan anak itu sendiri ingin menikah di usia muda karena merasa sudah memiliki kekasih dan merasa sudah cocok dengan kekasihnya, jadi memilih untuk menikah. Itu nomor yang 6. Bagaimana solusi untuk menghadapi pernikahan di bawah umur di Desa Mansalong, Kecamatan Lubis, Kabupaten Nunukan? Nah, dari ketiga responden saya ini menjawab bahwa solusinya itu yang pertama, memberi pembinaan kepada orang tua maupun kepada anak. Kemudian melarang untuk pernikahan dini untuk dilakukan. Memang kasus yang terjadi yaitu banyak hamil di luar nikah. Nah, kasus ini memang sulit untuk dihindari karena yang melakukan ini adalah anaknya, bukan orang tuanya. Jadi bisa diberi solusi yaitu memberi pengarahan maupun pembinaan kepada mereka, khususnya kepada anak-anak. Namun memang saat ini beberapa masyarakat sudah mengerti pentingnya pendidikan
pendidikan. Walaupun pendidikan tidak menjamin kesuksesan seseorang, namun untuk membentuk diri, membentuk mental, membentuk kedewasaan, membentuk kepribadian anak dalam mempersiapkan masa depan, dalam menghadapi setiap masalah. Karena dalam pendidikan bukan hanya diajar tentang materi ataupun tentang pelajaran sesuai dengan mata pelajaran, namun dalam pendidikan diajar juga tentang kepribadian, tentang kesopanan, tentang moral. Jadi terutama bagi pendidikan anak di usia remaja sangatlah penting. Oleh karena itu saya mengambil penelitian tentang pernikahan di usia dini, karena saya ingin lihat penyebabnya, terus setelah menikah itu apakah mereka mengalami keharmonisan atau malah sebaliknya. Kemudian cara solusi untuk menghindari pernikahan dini di usia remaja itu agar tidak terjadi lagi, agar ada pengurangan. Walaupun memang di tempat saya masih ada saja yang melakukan pernikahan di usia dini. Memang susah kalau misalnya pernikahan dini terjadi karena hamil di luar nikah dan kemauan anak itu sendiri. Namun setidaknya dengan adanya penelitian ini, para pembaca bisa mengerti bahwa pernikahan dini tidak cocok untuk anak di usia remaja, khususnya bagi anak-anak SMP yang masih berusia yang 15 tahun ke bawah, karena itu belum paham untuk hidup atau melakukan pernikahan. Karena dalam pernikahan di situ sudah hidup bersama dengan pasangan suami ataupun istri. Jadi saya ingin anak-anak itu mau bersekolah, karena memang sekolah tidak menjamin untuk kesuksesan, namun untuk melatih, membimbing anak-anak untuk siap memutuskan sesuatu, untuk siap menjalankan hidup di masa yang akan datang. Mungkin itu sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan saya. Saya menjelaskannya dengan singkat, namun jika ada yang tidak paham bisa membaca penelitian saya